Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh menikmati hadirat-Mu. Demikian juga Tuhan, kiranya Kau menikmati setiap pujian kami, setiap sembah kami boleh menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar kebenaran-Mu Tuhan, yang akan menuntun kami, yang akan menegur kami, yang akan mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, oh Tuhan, hanya manusia biasa Tuhan, tapi biarlah Tuhan Engkau boleh pakai hamba-Mu, oh Tuhan, lewat perkataan yang ada Tuhan, biarlah ini semua Tuhan berasal dari Tuhan. Setiap kalimat dan huruf yang kami baca Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Selamat datang buat Mox. Kiranya kita boleh bersama-sama diberkati di tempat ini. Percaya bahwa kita ada di sini, seberapapun kita yang hadir, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan melawat kita di sini. Amin. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita tetap semangat. Ya walaupun banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir oleh karena berbagai macam hal mungkin yang mereka tidak sempat datang, kita percaya Tuhan ada bersama Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini saya berikan judul pengharapan di tengah kesulitan. Akan baca saudara di dalam 2 Timotius 3:1. Katakan di sini bahwa keadaan manusia pada hari sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau kita boleh melihat situasi dan kondisi dunia sekarang ini, bahkan Pak Presiden kita Pak Jokowi pun mengatakan bahwa tahun 2023 masih bayang-bayang, ya. Artinya bahwa dunia ini sedang menghadapi masa sukar, menghadapi masa yang sulit, ya. Jadi ada banyak masalah, ada banyak problema, ada banyak persoalan, terutama juga mengenai perekonomian yang saat ini sedang terjadi ya, di tengah-tengah bangsa kita, di mana juga pada hari kemarin BBM naik, sehingga ada banyak warga rakyat Indonesia yang merasa khawatir, yang merasa takut dan cemas untuk menghadapi masa depan. Karena apa, saudara terkasih? Karena kalau sudah BBM naik, maka yang lain-lain akan ikut naik. Ya, sementara kondisi keadaan ekonomi belum stabil. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini kenyataan yang ada di depan mata kita, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Ketika masa sulit itu datang, bukan hanya ekonomi, tetapi akan ada hal-hal yang lain yang mengikuti belakang. Saudara, kalau sudah yang namanya sulit, akan banyak orang yang juga stres, akan ada banyak orang yang frustasi, putus asa. Saudara, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya pasti tidak akan dapat bertahan. Tetapi saudara terkasih, kita percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan dapat melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit sekalipun. Karena apa? Tuhan yang berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan terus memelihara kita.
Ya, di dalam situasi dan kondisi apapun dunia ini, saudara, kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan ketika masa sukar itu tiba, ketika masa sulit itu datang, ketika masa-masa sukar itu ada di sekeliling kita? Saudara terkasih, kalau orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama dia akan berdoa. Yang pertama dia akan mencari Tuhan. Karena apa? Tidak ada jaminan yang menjamin bahwa hidup ini akan baik-baik saja. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa negara kita ini akan baik-baik saja. Tetapi saudara terkasih, yang ada jaminan hanya di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam firman Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan terus menolong kita. Di dalam Efesus 6 ayat 10 bahwa hendaklah kita kuat, saudara. Kita harus kuat di dalam kita menghadapi situasi yang sukar. Kita harus memiliki kekuatan. Efesus 6, saudara ya, ayat ke-10 dikatakan di sana. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Saudara, miliki kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Miliki kekuatan kuasa Tuhan dalam pribadi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan, saudara. Supaya kita bisa kuat untuk menghadapi persoalan yang ada di dunia ini. Karena apa? Hanya dengan doa kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya dengan doa kita dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya dengan kekuatan Tuhanlah kita diberikan Tuhan kemenangan, saudara, untuk menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Kalau kita hanya mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara, benar kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Karena memang benar tidak ada kekuatan, tidak ada hal yang pasti, saudara. Mungkin hari ini kita oke-oke aja, pekerjaan kita baik-baik aja, tapi kita nggak tahu, saudara. Sebulan 2 bulan ke depan kita tidak tahu. Ya, karena apa? Karena di dalam kesukaran akan ada banyak orang yang jahat. Pasti ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang licik ya, orang-orang yang memakai dengan berbagai macam cara, itu pasti akan ada. Tetapi dengan kita berdoa, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dengan kita berdoa, kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara terkasih, saya teringat akan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, saudara. Di tengah-tengah kami, di keluarga, di anak kami, saudara. Memang di tengah-tengah pekerjaan ini sekarang ini benar, itu nyata dan terbukti bahwa memang ada banyak orang-orang yang ingin merebut jabatan, merebut kekuasaan dengan cara yang licik, dengan cara yang tidak wajar, saudara ya. Ketika sebenarnya ini sudah dari tahun-tahun yang lalu itu sudah diperingatkan ya Bu, waktu kita berdoa ada awan hitam yang keliling di atas rumahnya itu sudah tanda ya. Tetapi saudara terkasih, ininya tuh pada bulan Januari. Ya ketika dia itu rasa sakit seperti jantung, ketakutan, dan anak ini tuh, anak saya itu jarang ngomong, kalau ada apa-apa tuh jarang ngomong. Tetapi ketika menantu saya bilang bahwa abang kayak ketakutan mah, abang kayak sesak, kok bisa ya? Saya pikir jangan-jangan ada sakit. Nah terus ngegap, dia lagi di rumah sakit, check up, saya telepon di rumah sakit, tuh di rumah sakit ada apa? Oh ini cek gini. Ternyata tidak ada apa-apa. Tetapi itulah kuasa gelap itu.
Dia terus menteror dia terus ingin coba masuk ke dalam tubuh anak saya ini. Tetapi oleh karena ya kemurahan Tuhan, kami selalu berdoa, kami dan keluarga bahkan Bu Hilda dan orang selalu mendukung kami dalam doa. Sehingga ketika berdoa Tuhan nyatakan semuanya itu, dia muntah-muntah, dia keluar semuanya. Dan saudara terkasih, dia terbebas dari kuasa gelap. Ya saudara, hari-hari terakhir ini adalah hari yang jahat ya, di mana kekuatan kuasa iblis pun akan semakin jahat, akan semakin merajalela. Tetapi kita percaya ketika kita punya Tuhan yang sanggup membentengi dan melindungi kita dari bahaya itu, maka kita akan terbebas. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Bahkan di Lukas 18 ayat yang ke-1 dikatakan, jangan cemu-cemu berdoa. Artinya jangan bosan-bosan berdoa. Walaupun seringkali saudara ya, saya mungkin karena udah ada umur, jadi kalau doa jam 9 tuh seringan saya ketiduran saudara. Tapi saya berusaha untuk berdoa, berusaha untuk cari Tuhan. Walaupun di akhirnya saya udah rugi, masih mau demi. Tapi saudara terkasih, itulah roh memang penuh tetapi daging. Tetapi daging ini pun harus dikalahkan saudara. Dengan apa? Ya dengan kita mau berdoa. Gimana pun caranya. Ya kalau memang kita ketiduran Tuhan tahu. Bukan kita gak mau, tetapi memang itulah saudara ya. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau masa sukar itu tiba. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan saudara, kita akan kokoh dan kuat. Kita akan lihat di dalam Injil Matius. Ayat Matius 7 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan bahwa tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-24 saudara ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, kalau kita mendirikan rumah di atas batu, itu pasti akan kokoh dan kuat. Ya. Sehingga dikatakan ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan. Gambarannya saudara, kalau kita meletakkan Tuhan sebagai batu penjuru iman kita saudara, sehingga ketika ada masalah, badai, persoalan datang, kita tidak akan hanyut, kita tidak akan jatuh dan tidak bangun lagi, tetapi saudara, kita akan kokoh dan kuat. Sebab apa? Tuhan yang menjadi landasan bagi iman kita, Tuhan yang kita pegang, Tuhan yang kuat saudara. Ya, tidak ada kata lain selain hanya Tuhan dan Tuhan saja. Karena apa? Kalau kita sudah mendirikan rumah, dikatakan di sini, ya perumpamanannya, mendirikan rumahnya di atas batu, maka kita pun Tuhan bilang kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmat. Ketika pun masalah datang, kita akan diberikan Tuhan kita bijaksana sebenarnya. Jadi apapun persoalan kita, apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jikalau engkau di dalam aku dalam kamu, saudara minta, berarti Tuhan berkenan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita. Artinya kita hidup selaras dengan Tuhan, ya. Maka Tuhan berkata bahwa Dia terus ada di dalam kita. Kita diberi kuasa juga. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita.
ketika kita berdoa, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan, saudara terkasih, kita percaya bahwa kita akan kuat menghadapi masalah yang akan datang di depan. Karena Tuhan juga bilang bahwa hari ini bukan hari yang baik. Bahkan semakin ke sana bukan semakin baik, tetapi semakin jahat, semakin gelap, saudara. Kita bisa lihat keadilan, mana keadilan? Orang mencari keadilan sekarang sulit. Apalagi dengan masalah-masalah yang terjadi saat-saat ini. Yang salah bisa benar. Kalau orang itu yang berkuasa. Tapi kalau Tuhan tidak. Tidak ada kompromi, saudara, kalau dengan Tuhan. Makanya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau, saudara. Karena kalau kita mau, berarti kita ikut daging. Daging akan mengalami kebinasaan. Tetapi hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh. Roh yang akan menghidupkan kita. Bila kita hidup terus di dalam Tuhan, kejar Tuhan, lakukan yang baik, saudara. Karena sekarang ini adalah waktu-waktu yang tidak menentu, saudara. Baik situasi kondisi kita di sini di Indonesia maupun di luar negeri kali juga. Itu tandanya memang hari ini adalah hari-hari terakhir, ya, di mana kita harus mempersiapkan diri, terus mengandalkan Tuhan dan terus bersama dengan Tuhan. Seperti Raja Yosafat, saudara terkasih, ketika dia sedang diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan Bani Ammon, saudara, dia hanya berseru pada Tuhan karena dia tahu Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sehingga ketika Raja Yosafat melibatkan Tuhan dalam masalahnya, dia berkemenangan, saudara. Ya, dia berkemenangan. Musuh-musuhnya semua ditumpas dengan caranya Tuhan yang ajaib. Kalau kita bisa melihatnya, tidak masuk akal, saudara, apa yang dilakukan Tuhan terhadap Raja Yosafat ini di dalam 2 Tawarik 20 ini, ya. Tidak masuk akal, tetapi itulah Tuhan. Ketika pun kita sedang menghadapi masalah yang begitu sulit, yang menurut kita ini gak mungkin, saudara. Semuanya mungkin. Semuanya bisa. Karena apa? Karena Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-1. Dikatakan di sana. Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang pergi. Raja Yosafat pun mengalami hal itu. Ketika Tuhan berperang melawan Bani Ammon, Bani Moab, ketika peperangan itu diselesaikan dengan Tuhan, dengan caranya Tuhan, Raja Yosafat seperti orang yang bermimpi. Dia tercengang-cengang dengan cara Tuhan. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Ketika kita ada di dalam peperangan, hidup ini seperti peperangan, saudara. Ketika kita ada di tengah-tengah peperangan, saudara, mari libatkan Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya, dan kita percaya ketika Tuhan sedang bekerja, ketika Tuhan ambil alih masalah kita bagikan orang-orang yang bermimpi. Kita bagikan orang, kemarin si Mami sakit, tapi sekarang Mami sembuh. Saudara terkasih, saya imani Mami pun kita sembuh. Saya imani sekali. Saya percaya. Amen. Saya percaya sekali, saudara. Mujizat Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi. Sebab saya pun sudah pernah merasakan sakit penyakit yang berat. Dan saya ditolong Tuhan. Dan ketika saya berdoa untuk saya mengatakan
Tuhan tolong saya. Tuhan, apalagi saudara terkasih, keluarga begitu Pak itu luar biasa. Saya percaya saudara, kehendak Tuhan memang yang terjadi, tetapi kita harus percaya dengan iman kita Tuhan bekerja. Segala sesuatunya hanya memang kemurahan Tuhan. Tapi saudara terkasih, ya ada perumpamaan hakim yang lain ketika ada seorang ibu janda terus menerus datang kepada hakim yang lain ini. Hakim ini tidak mengetahui. Tetapi oleh karena dia terus menerus minta tolong, maka hakim yang lain ini pun mengabulkan permintaan janda ini. Demikian kita saudara, Bapa kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih saudara. Kalau kita minta, kasih kepada Allah. Biarlah di masa sukar, di masa sulit kita akan terus memandang masa Tuhan. Kita akan memandang cara kerjanya Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan kuasa. Dan kita yakin kita akan menjadi orang-orang yang seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita akan menjadi orang yang bebas dan orang yang diberkati Tuhan dan bersorak-sorai karena Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Berkas-berkas yang akan dibawa oleh orang di rumah sakit akan membawa sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Kita percaya. Mari kita terus akan dukung di dalam doa. Kita akan menyatukan iman kita untuk Tuhan bekerja bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi pelayanan kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Mulia Tuhan, ajaibnya Engkau Tuhan bagi kami. Kami tidak pernah meragukan Engkau Bapa, sebab Engkau Tuhan kami yang sungguh nyata dan terbukti bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan, dan kami akan melihat kuasa itu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan di dalam Engkau yang tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.